Warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Ainun Zani Ramadhani dengan NIM BG00242122 dari kelompok B1 Blok 2.2 Sistem Kardiorespirasi akan membuat video laporan anatomi yang kedua mengenai topik core. Oke. Jadi di core ini yang pertama kita akan membahas mengenai perikardium. Perikardium sendiri itu merupakan kantung fibroserosa yang membungkus jantung dan pembuluh-pembuluh besar. Dia ini terdiri dari fibrosum dan juga perikardium yang serosum. Kalau perikardium yang fibrosum ini dia letaknya eksternal dari jantung. Jadi dia membatasi jantung dengan kosta. Dia itu fungsinya melindungi core, membatasi gerak, dan menjaga core agar tetap di tempatnya. Lalu yang kedua ada perikardium serosum. Kalau yang serosum ini dia letaknya lebih internal dan terdiri dari dua lapisan serosa. Yang pertama ada lamina parietalis perikardi yang melapisi fascias interna perikardium fibrosum, sama ada lamina visceralis perikardi yang melapisi core langsung sebagai epikardium. Lalu di antara dua lapisan perikardium ini itu ada cavum perikardi yang isinya itu adalah liquor perikardi biar meminimalisir gerakan atau gesekan dari core dengan perikardium fibrosum. Oke, kita lanjut ke sinus perikardi. Ada dua macam sinus perikardi. Yang pertama itu ada sinus obliquus perikardi. Sinus obliquus perikardi ini dia itu refleksi yang berada di tempat di mana vena cava superior, vena cava inferior, dan juga vena pulmonalis menuju ke jantung. Sedangkan yang satunya itu adalah vena transversus perikardi. Di sinus ini, sinus transversus perikardi ini merupakan alur di mana aorta dan truncus pulmonaris ini akan meninggalkan jantung. Itu ada tanda panahnya. Terus vaskularisasi dari perikardi ini yang pertama oleh arteri perikardioprenica, cabang arteri thoracica interna, arteri musculoprenica, prenica superior, bronchialis, esophagealis. Sedangkan untuk venanya, vena perikardioprenica yang akan bercabang jadi vena brachiocephalica, lalu juga oleh sistema azygos. Sedangkan inervasinya oleh nervus phrenicus dan juga truncus symphaticus nervus vagus. Lanjut ke core itu sendiri. Core ini itu dilekatkan pada kavitas torakis biar tidak bergerak posisinya itu oleh beberapa ligamen. Ada 4. Yang pertama oleh ligamen sternoperikardiaka. Yang ligamen sternoperikardiaka ini dia akan menghubungkan dengan sterni. Lalu yang kedua ada ligamen prenoperikardi. Prenoperikardi ini atau disebut juga dengan perikardioprenica ini akan dilekatkan oleh ke diafragma. Lalu juga ada ligamen sipoperikardiaka. Sipoperikardiaka ini akan menghubungkan sama processus sipoideus. Lalu yang keempat itu ada ligamen vertebroperikardiaka. Ini nanti akan dilekatkan dengan vertebra. Core ini juga punya batas-batas. Yang pertama batas kanan ini di SIC2 linea parasternalis dextra, sedangkan di bagian kiri atas oleh SIC2 linea parasternalis sinistra. Yang kanan bawah oleh SSC4 linea parasternalis dextra dan
yang kiri bawah ini oleh linea midclavicularis sinistra. Lanjut ke struktur eksternanya sendiri. Kalau biasanya yang basis itu bagian bawah, tapi kalau di core ini yang di bagian sini itu merupakan apex, sedangkan yang di bagian atas di sini tuh ada basisnya. Lalu dia punya beberapa fasies. Yang pertama ada fasies pulmonalis dexter yang akan berhadapan ke pulmo bagian kanan, lalu yang satunya pulmonalis sinister, sama yang terakhir ada fasies diafragmatica. Terus di sini tuh ada beberapa struktur eksternal yang bisa kita lihat. Di sini ada vena cava superior, ada truncus brachiocephalicus, ada arteri carotis communis sinistra, ada arteri subclavia sinistra, ada arcus aorta, juga ada ligamen arteriosum, ada truncus pulmonalis, ada auricularis sinistra, ada ventriculus sinister, ada ventriculus dexter, ada sulcus coronarius, lalu ada atrium dextrum dan auricula dextra. Oke, kita lanjut ke bagian skeleton cordis. Skeleton cordis ini tempat melekatnya miokardium sebagai kerangka dari core. Dia ini terdiri atas annulus fibrosus. Dia ada annulus fibrosus dexter, ada annulus fibrosus sinister, lalu ada trigonum fibrosum, ada juga pars membranacea septum interventricular, interarterial, dan atrioventrikular. Kita lanjut ke bagian internanya itu sendiri. Yang pertama di bagian dextra kanan itu bagian ada ventricle. Di sini tuh ada bagian yang halus namanya sinus venarum cavarum. Lalu di sini tuh ada bagian kasarnya yang terbentuk dari musculus pectinati. Terus di sini ada auricula dextra. Auricula dextra ini tuh kantong otot berbentuk kerucut yang merupakan proyeksi dari atrium dextrum. Lalu ada septum interventricular. Pada sekat ini tuh ada lubang yang namanya foramen ovale. Di sini, kalau di sini udah jadi fossa ovalis karena sudah tertutupi valvula foraminis ovalis. Lalu juga di sini ada limbus fossa ovalis atau pinggiran dari fossa ovalis itu sendiri. Terus ada atrium dextrum akan dihubungkan sama ventriculus dextrum melalui ostium anteroventricularis dextra, dibatasi valva anteroventricularis dextra atau valva tricuspidalis. Lanjut ke yang bagian ventriculus yang kanan. Di sini tuh ada musculus papillaris. Ini. Terus ada trabecula septomarginalis. Ini. Lalu ada rigi yang menonjol sama ada ostium trunci pulmonalis. Terus di sini juga ada chorda tendinea yang kayak jaring-jaring ini. Lalu kita lanjut ke yang bagian kiri atau sinistra. Di sini ini dia punya sinus venarum cavarum dan auricula sinistra. Dia juga punya ostium atrioventricularis sinistrum, ada fossa ovalis, valvular foraminis.
Lalu kita lanjut ke ventriculus sinister. Ventriculus sinister ini dia lebih tebal daripada yang kanan. Lalu di sini dia punya ostium aorta dan juga ada musculus papillaris yang dia dilanjutkan oleh chorda tendinea. Terus lanjut ke sistem konduksi dari jantung. Nah, jantung ini itu kan ada impuls itu dihasilkan oleh SA node atau sinoatrial node. Lalu dia ini di sini dia akan berlanjut ke di atrioventricularis node yang ada di sini, lanjut ke sini, terus dilanjutkan lagi ke bundle of His dan cabangnya. Bisa dilihat di sini dia akan bercabang ke crus dextrum ataupun ke crus sinistrum. Lalu dia akan bercabang ke serabut Purkinje atau rami subendokardiales. Lalu yang terakhir dia akan lanjut ke miokardium itu sendiri. Oke, vaskularisasi. Vaskularisasi ini yang perlu digaris besar itu oleh aorta descendens, aorta ascendens, yang dia akan bercabang jadi arteri coronaria dextra dan arteri coronaria sinistra. Kalau arteri coronaria yang dextra ini akan bercabang jadi 3, itu ramus SA atau sinoatrial, terus ke ramus yang marginalis dextra, dan juga ke PDA atau posterior descending artery, atau juga disebut ramus interventricularis posterior. Sedangkan kalau yang sinistra itu nanti akan bercabang jadi 2, yaitu LAD sama ke ramus circumflexus. Kalau yang LAD ini tuh merupakan left anterior descending artery. Dia ini juga disebut dengan ramus interventricularis anterior yang akan bercabang dari jadi rami lateralis. Sedangkan yang ramus circumflexus akan bercabang jadi ramus marginalis yang sinistra. Lanjut, kalau venanya sendiri itu yang menuju atrium dextrum itu oleh vena cardiaca magna, parva, cardiaca media, posterior, vena oblique arteria sinistra, vena posterior ventriculis sinistra. Sedangkan yang vena cordis minimae bermuara langsung ke atrium dextrum melalui foramina venarum cavarum. Kalau inervasinya yang autonom oleh plexus cardiacus, sedangkan yang sensorik oleh serabut aferen. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada bagian core ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.